Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan dari sahabat kita, yaitu dari siapa saja. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat member kita, yaitu Bang Denny. Jadi Bang Denny ini menanyakan, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang mau tanya, kalau bibit 34 kita deder, bak sortir yang harus disiapkan ukuran berapa saja ya Bang? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi begini, ini kan mau mendederkan, dan mau mendederkan ambil benih, misalkan di sini disebut 34, dan bisa saja dari 23, bisa saja. Dan kita sediakan mulai dari 45. Mau benih 34 pendederannya, mau benih 23 itu kita sediakan dari 45 kalau masa pendederan itu 2 minggu. Tapi kalau misalkan yang lebih dominan nih, yang lebih dominan itu dari 67 sebenarnya. Kita mau pendederan 23 atau 34, kalau saya biasanya setelah 3 minggu atau 16 hari kayak yang kemarin kan di video member itu 16 hari. 16 hari kita udah ayak. Itu mulai dari 67. Dari 67 sampai 910. Seperti itu. Dan itu pun kalau sampai 3 minggu itu bisa ada yang 10-11. Seperti itu. Jadi kalau untuk penyediaan bak bisa saja Mas Denny ini sediakan bak dari 67 sampai ke 910 minimal atau 11-12 seperti itu. Tapi minimal 67 sampai 910. 67, 78, 89, 910. Berarti 6 bak. 67, 78, 89, 910. Itu yang paling dominan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Mas Rendardian. Maaf, jadi untuk mengukur tingkat keberhasilan per kolam tidak bisa dipastikan karena sisa dari kolam yang panen dimasukkan ke kolam yang lain dengan usia yang berbeda. Oke, ini jadi maksudnya gimana ya? Nanti saya jelaskan karena ini pertanyaan di video supaya bisa panen setiap minggu. Oke, maaf sahabat, ini alhamdulillah sekarang hampir tiap hari hujan. Jadi sekarang udah masuk musim hujan lah. Udah lewat tahun baru dan alhamdulillah sekarang udah tiap hari hujan. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang sangat menantikan, bahkan semua lah termasuk saya pun menantikan hujan, meskipun untuk cadangan air budidaya saya cukup, tapi setidaknya warga-warga sekitar kan di bidang sektor pertanian tentunya mendapatkan tentunya memerlukan air seperti itu. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi. Jadi begini, untuk mengukur tingkat keberhasilan, jadi yang saya katakan di situ keberhasilan itu keberhasilan supaya manajemen panen kita bisa setiap minggu seperti itu. Dan adapun ikan yang masih kecil kita pindahkan ke bak yang satunya, misalkan contoh nih kita panen 2 bak parsial, kita ambil 67-nya dan 8, 9, 10 kita pisahkan lagi. Maksudnya dipindahkan baknya lagi dan disatukan. Karena 2 bak kita panen, mananya berarti isinya kan tinggal separuh, misalkan separuh dan separuh yang kecil ini kita satukan jadi 1 bak seperti itu, dan kita bisa ada bak 1 kosong, itu bisa diisi lagi kalau misalkan kita beli benih yang udah layak untuk dibesarkan, nggak mendederkan lah istilahnya. Tapi kalau untuk mendederkan ya minimal kita ada 2-3 bak yang kosong lah seperti itu, supaya lebih banyak lagi sekali mendederkan. Memang secara umum begini,
di budidaya lele itu, kalau misalkan seperti saya aja yang ya bisa dibilang cukup lama, belum pernah lele itu bisa panen sekaligus, ya misalkan kita angkat habis. Kalau kita jual sendiri, jual langsung ke pecel lele, contoh ke warteg seperti itu, ke pecel lele dan ke masyarakat yang ya istilahnya kita keteng lah. Tapi kalau untuk ke pengepul itu bisa, dengan catatan kalau mau panen sekaligus kita tebar minimal ya, kalau belum betul-betul kita maher 9-10 seperti itulah, itu akan lebih aman dan itu akan lebih rata lagi panennya seperti itu. Tapi 9-10 pun terus terang kalau saya yang tebar dan saya panen sendiri, saya jual sendiri, itu nggak masuk semua. Karena yang saya ambil hanya satu ukuran, 6-7. 8 saya nggak masuk. Karena saya rasa sayang. Yang 8 itu 1 minggu lagi itu jadi 6-7. Seperti itu. Jadi itu tergantung kita jualnya mau kemana. Seperti itu. Dan untuk tingkat keberhasilan, itu tetap ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Karena begini, misalkan kita tebar ikan 10.000 ekor. 10.000 kita panen misalkan 4 kintal dulu yang sudah layak panen. Berarti kurang lebih nanti ada kisaran bahkan paling 3,5 kintal, maksimal itu 5 kintal. Seperti itu. Antara 3,5 kintal sampai 5 kintal kita besarkan lagi, kita tambah pakan lagi. Terus hitungannya gimana? Ya gampang. Yang kita jual kita timbang, yang kita besarkan lagi kita timbang lagi. Dan kita tambah pakan lagi tentunya. Seperti itu. Dan nanti ada panen lagi yang kedua nih. Biasanya panen yang kedua, kalau saya nih, yang pertama 4 kintal, yang kedua bisa 7 kintal biasanya. Dan itu pun yang kedua kali panen sudah 1 ton lebih. Apakah itu ikannya habis? Enggak juga, masih ada. Tapi nggak banyak lah, paling 1,5 kintal seperti itu. Yang ukuran 8, 9, 10. Dan itu kalau kita besarkan lagi, itu bisa sampai 3 kintal bahkan lebih juga. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau dalam hitung-hitungan budidaya lele itu 10.000 ekor, itu bisa panen 1 ton. Kalau bagi saya mah 10.000 ekor itu bisa ya 1 ton 3 kintal minimal, 1 ton 4 kintal minimal, seperti itu. Karena saya ambil yang betul-betul size besar lah, size 6, kebanyakan 6, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tebar 10.000 dapat 1 ton 4 kintal, itu hampir keseluruhan begitu. Bahkan kadang 1,5 ton seperti itu. Dan itu tergantung lah. Tapi kadang-kadang saya pun kalau misalkan untuk pengiriman ke apa namanya, ke mitra dagang atau ke anak dagang, kalau bahasa di sini anak dagang lah di pasar-pasar, itu biasanya 6, 7, 8, itu 8 pun saya masukkan seperti itu. Karena beliau meminta jangan kasih 6, 7 doang dong, kasih sama 7, 8-nya seperti itu. Supaya ada pilihan lah seperti itu. Tapi kalau untuk pecel lele, untuk warteg memang saya mah kasihnya 6, 7. Karena maunya begitu, maunya permintaannya. Jadi maunya mau rata nih. Kita misalkan jual 1 porsi, contoh nih, makan 1 porsi 15.000 atau 20.000 tergantung di daerah masing-masing lah, nggak sama. Dan ukuran ikan itu kan harus sama. Masa ada yang beli pecel lele misalkan di satu warung pecel lele, yang satu lelenya besar, yang satu temannya kecil, kan nggak fair seperti itu. Meskipun bisa disiasati harga beda lah gimana, tapi ya nggak menarik lah, nggak menarik. Jadi kita bikin size-nya itu betul-betul akurat seperti itu. Jadi kalau untuk tingkat keberhasilan, misalkan nih, ini saya gambarkan saya lah, 10.000 ekor
kita dapat 1,5 ton dan pakan rata-rata habisnya itu 1 ton 3 kintal 70, maksimal 1 ton 4 kintal, seperti itu. Berarti ada lebih pakan? Iya, ada lebih, tapi tetap ada metode-metode yang harus dilakukan juga, ada biaya tambahan juga, kita bibis pakai probiotik juga, seperti itu. Jadi nggak segampang ngomong 1 ton 4 kintal pakan dapat 1,5 ton, nggak segampang itu juga, ada metode-metodenya juga, seperti itu. Makanya yang belajar bersama saya itu saya arahkan ya minimal pakan kita bibis pakai probiotik. Dan untuk menghemat budget, probiotik itu kita bikin sendiri, mengembangkan sendiri, mengkulturkan sendiri, seperti itu, untuk menghemat budget, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, kalau untuk mengukur tingkat keberhasilan yang sahabat kita tadi tanyakan, itu relatif, tergantung kita si pelaku pembudidaya maunya panennya itu sekaligus atau parsial. Dan kalau pertanyaannya, oh lele itu nggak ada yang sekaligus, nggak ada. Kalau panennya kayak saya memang nggak ada, saya sendiri belum pernah lah, kecuali kita jual ke tengkulak yang ukurannya itu dari 6 ke 10, misalkan 1 kilo 6 sampai 1 kilo 10 di rad, itu bisa aja, dan itu masuk untuk pengiriman ke kota, itu masuk. Bahkan kalau saya mau panen sekaligus sebenarnya bisa juga, cuman saya rasa ini untuk saya sendirilah, saya rasa rugi. Kalau saya isi 10 saya jual, saya rugi, mendingan saya tambahkan sedikit lagi pakan jadi maksimal, seperti itu. Dan kalau untuk hitung-hitungannya rugi dong, kita tambah modal lagi dong, dan untungnya gimana ini tuh dan lain sebagainya. Itu insya Allah di fitur member saya akan bahas juga, saya akan perinci kenapa saya melakukan hal itu, dan itu nggak rugi. Justru kalau kita jual kecil yang rugi sebenarnya, kalau dijual besar nggak rugi, meskipun di setiap pemanenan itu nanti ada susut 5%, dan itu besar, ya memang besar, ada susut 5% bahkan. Dan tapi sebenarnya kalau udah tahu metodenya itu bisa disiasati juga supaya jangan sampai 5%, seperti itu. Oke, saya pikir untuk jawaban yang ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun sahabat kita ini belum paham, sahabat bisa komentar lagi, atau untuk bisa lebih detail lagi kita bisa berbincang secara langsung one to one. Jadi sahabat bisa mengikuti fitur gabung, kita belajar bersama, kita buktikan bersama, seperti itu. Oke, saya pikir untuk yang ini takut terlalu panjang juga durasinya. Sampai di sini dulu dan kita lanjut di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.